Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Handayani Makassar, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, Angkatan 2021, semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pemrograman terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Mirvan, Eskom, MT, Mkom, IPM, ASEAN Engineering. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dalam judul materi perulangan C++. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 pokok materi. Yang pertama yaitu materi perulangan for, yang kedua materi pengulangan while, dan yang ketiga materi pengulangan while. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan membahas sedikit tentang apa itu pengulangan. Pengulangan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai ada kondisi yang menghentikannya. Kemudian kita masuk ke struktur pengulangan for. Struktur pengulangan for pada umumnya adalah pengulangan yang dilakukan yang sudah ditentukan nilai awalnya. Kemudian pada pengulangan for kita harus menentukan nilai awal dan nilai akhir pengulangan. Pada proses pengulangan akan terus berlanjut ketika nilai loopnya bernilai terus. Adapun sintaks pengulangan for, ada for dalam kurung inisialisasi, kemudian ada kondisi, kemudian ada increment dan decrement. Kemudian baris perintah yang akan diproses pengulangannya. Baik teman-teman, di sini kita akan mempraktikkan langsung perulangan for. Yang pertama yaitu kita membuat header terlebih dahulu. Include string. Kemudian using namespace std. Kemudian in main. Nah, di dalam kurung kurawal ini, di sini kita akan menjalankan semua yang akan kita proses nantinya. Yang pertama itu kita membuat struktur for. Kemudian buka kurung. Nah, di dalam sini kita akan menuliskan tipe data. Kemudian ada inisialisasi, kondisi, dan increment decrement. Yang pertama yaitu tipe data. Saya menggunakan integer. Kemudian ada inisialisasi. I sama dengan 0, yang artinya I bernilai 0. Kemudian ada kondisi. I lebih kecil 10. Kemudian ada increment dan decrement. Di sini saya menggunakan increment I++, yang artinya penambahan satu variabel. Selanjutnya kita panggil cout Aisyah, Sarah, Salwa. Nah, outputnya nanti akan menampilkan nama Aisyah Sarah Salwa akan terulang 10 kali. Kemudian saya menggunakan indl agar programnya tersusun ke bawah. Kita run ya. Nah, teman-teman bisa lihat di output nama Aisyah Salwa terpanggil atau terulang 10 kali. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang perulangan for. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai perulangan while. Nah, pada perulangan while ini jauh berbeda dengan perulangan for, di mana pada perulangan for itu nilainya sudah diketahui. Sementara pada perulangan while nilainya belum diketahui. Nah, untuk perulangan while ini, blok programnya akan dieksekusi jika nilainya bernilai true. Namun sebaliknya,
Jika nilainya bernilai false, maka blok program tersebut tidak akan dieksekusi. Nah, untuk bentuk umumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh programnya. Pertama-tama kita buat headernya terlebih dahulu. Stream. Nah, kita buat tipe data dan variabelnya. Tipe data saya gunakan integer dan variabel i. I ini kita beri nilai misalkan 1. Nah, kita masuk perlangannya while kurung. Nah, kita isi kondisinya. Kondisinya misalkan i lebih kecil sama dengan 10. Statementnya cout belajar while loop. I headline. Nah, fungsi headline di sini agar perulangannya berulang ke bawah. Terus incrementnya i. Nah, kita coba incrementnya yaitu increment ascending atau mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Maka perulangan yang akan terjadi yaitu belajar while loop dari angka 1 sampai 10 secara berurutan. Nah, ada juga cara lain yaitu dengan menginput manual. Contohnya seperti ini. Integer awal akhir. Nah, ini dia tipe data dan juga variabel yang saya gunakan. Cout untuk inputannya masukkan nilai awal. In awal. Cout lagi masukkan nilai akhir. In akhir. Nah, kita masuk ke perulangannya while. Kita isi kondisinya. Kondisinya di sini yaitu awal lebih kecil sama dengan akhir. Nah, statementnya cout belajar while loop awal sama seperti sebelumnya. Headline. Nah, incrementnya awal. Increment ascending lagi kita coba. Nah, misalkan kita input nilai awalnya itu yaitu 3. Kita masukkan nilai akhir. Nilai akhirnya misalkan 12. Maka perulangan yang akan terjadi yaitu 3 sampai 12. Nah, untuk kelipatan 2 juga bisa atau bertambah 2 yaitu awal plus sama dengan 2. Untuk contohnya seperti ini. Maka yang berjalan yaitu misalkan nilai awalnya 3 dan akhirnya 10, maka yang berjalan yaitu 3, 5, 7 dan 9. Baik, itu dia contoh program dari perulangan while. Terima kasih. Nah, itulah tadi pembahasan tentang perulangan for dan juga while. Semua sudah dijelaskan perbedaan for dan juga while. Nah, ada pun yang dikatakan dengan do while. Do while ini tidak jauh beda dengan while, cuman kondisi pada do while ini terletak pada bagian akhir. Nah, contoh bisa kita lihat dalam bentuk umumnya ini, sintaksnya. Sini ada do, dibuka dengan kurung kerawal dan berisi statement yang akan diulang. Ada while, kondisi. Maksudnya ini pada dalam kurung kerawal ini samping
itu merupakan statement yang akan terulang jika kondisi pada while ini terpenuhi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ambil laptop kalian, kita coba pada aplikasinya langsung. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh programnya. Contoh program dari statement while ini. Statement while ini bagaimana sih? Jadi while ini apakah sama dengan while? Ada while ini juga ada while, tapi kita menggunakan do. Nah, seperti itu. Untuk contoh programnya kita buat headernya terlebih dahulu, yaitu include iostream using namespace std. Seperti ini teman. Nah, untuk statement while sendiri ini kita tuliskan di sini do, apa yang akan diulang. Di sini diisi kita apa yang akan diulang. Nah, di sini kita isi sini. Terus di sini kita beri while ketika. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi apa yang ingin diulang, apa yang akan diulang berada pada di dalam do ini. Nah, ini akan diulang apabila ketika ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Misal kita ingin mencetak angka dari 1 sampai 10. Kita beri integer, misal variabelnya A. Kita beri nilai A ini 1. Nah, integer A bernilai 1. Apa yang akan diulang? Misal kita cout kan di sini. Cout A. Nah, kita end line. Nah, seperti ini. Ketika A lebih kecil atau sama dengan 10. Karena kita ingin kita tulis di sini. Kita buat di sini mencetak angka 1 sampai 10. Nah, seperti ini. Nah, ketika program ini dijalankan atau di-run, 1 ini akan terus berulang sampai kita coba lihat saja dulu. Dia akan berulang sampai dia menemukan kondisi sama dengan 10. Misal kita save di sini dulu tugas. Karena ini adalah tugas looping. Nah, seperti ini. Nah, maka program ini akan terus berulang sampai angka 1. Nah, terus diulang. Tidak terhenti ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi misal kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita berikan dia increment. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah increment. Jadi jika A ini bernilai 1, maka diinkrementkan jadi 1 tambah 1, maka 2, terus 2 itu ditambah 1 juga 3 sampai dia mendapatkan angka 10. Nah, seperti itu. Kalau kita coba jalankan. Nah, maka yang akan tampil itu seperti ini. 1 sampai 10, karena di sini kita berikan increment 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Seperti itu teman-teman. Jadi cukup sekian dari saya yang sempat saya bawakan. Semoga teman-teman bisa paham. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Itulah tadi materi presentasi dari kami tentang materi pengulangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Amirul Mukmin. Saya Aisyah Sarasalwa. Saya Muhammad Riyad Arifin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.